Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Saat murid-murid Yesus memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan lalu memakannya, orang-orang Farisi menegur mereka, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Teguran ini sebenarnya teguran yang pantas. Orang Farisi melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengingatkan orang banyak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, hari keagamaan yang sungguh dihormati oleh orang Yahudi. Akan tetapi saat mendengar teguran itu, Yesus mengajukan keberatan. "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikan kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Mengapa Yesus membela murid-muridnya? Bukankah apa yang dilakukan oleh orang Farisi itu sudah tepat? Karena para murid melakukan yang keliru pada hari Sabat. Hari Sabat memang hari yang istimewa. Hari itu ditetapkan untuk mengenang karya besar Allah dalam penciptaan dan juga karya agung Allah dalam menyelamatkan orang-orang Israel. Dengan kata lain, hari Sabat ditetapkan agar manusia yang merayakannya boleh mengenang kembali kebaikan Allah. Dan dengan demikian, iman mereka akan Allah yang menyelamatkan tetap terjaga. Untuk itu dibuat berbagai bentuk aturan atau batasan agar tujuan diselenggarakannya hari Sabat tetap terjamin. Manusia dilarang kerja, dilarang bepergian, dan lain-lain agar manusia bisa menyediakan waktu yang cukup untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mungkin dalam masa sekarang serupa dengan retret, di mana ada batasan-batasan yang dibuat agar retret bisa berjalan baik dan orang boleh mengenal apa yang Tuhan inginkan. Sayangnya, orang Farisi yang memiliki otoritas membuat dan mengawal implementasi peraturan-peraturan itu, pada akhirnya terjatuh pada aturan, bukan maksud dan tujuan peraturan Sabat. Mereka menjadi orang-orang yang begitu keras dalam menerapkan peraturan tanpa menimbang aspek lain yang sesungguhnya juga sejalan dengan maksud diterapkannya hari Sabat. Inilah alasan mengapa Yesus mengutarakan argumennya, membela para murid dan menentang orang Farisi. Dengan membantah orang-orang Farisi, sebenarnya Yesus sedang mengajar kepada mereka untuk melihat hakikat dari peraturan Sabat, yakni manusia semakin mengenal Allah. Manusia yang mengenal Allah pada akhirnya akan melakukan apa yang Allah juga telah lakukan, yakni menyelamatkan, bukan memberatkan. Para murid kelaparan, Daud kelaparan. Dengan memetik gandum, mengambil roti di rumah Allah, mereka dapat mengatasi kelelahan dan kelaparan mereka untuk melanjutkan kehidupan. Apa yang mereka lakukan adalah melanjutkan kehidupan yang adalah juga anugerah Allah sendiri. Mereka melakukan tindakan tersebut untuk menyelamatkan. Itulah sebabnya Yesus berkata, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya, Allah yang hadir dalam diri Yesus adalah sumber keselamatan itu sendiri, dan karenanya Ia mengatasi seluruh peraturan Sabat. Keselamatan mengatasi peraturan. Dalam kehidupan menggereja, kita juga mungkin sekali mengenal beberapa batasan saat merayakan perayaan Ekaristi. Terkadang mungkin kita merasa batasan-batasan itu tidak tepat menurut pandangan kita. Hal ini boleh saja, sah-sah saja. Boleh saja berpikir yang berbeda.
Tetapi tetaplah berpikir baik dan bertanya pada diri sendiri, apakah pikiran yang berbeda ini muncul karena saya tidak melakukannya atau saya tidak mampu melakukannya, atau karena memang batasan itu sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yakni semakin banyak orang memperoleh keselamatan, memperoleh kebaikan. Jika Anda mampu melihatnya dengan baik, mengkritisi batasan sah-sah saja. Hanya motivasinya perlu dilihat lagi. Tuhan memberkati.